Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu warahmatullahi Santi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji. Oke, Bu Santi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu Puji, terima kasih. Gimana dengan Ibu Puji sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Saya sangat senang dengan Bu Santi. Nggih. Nah, alhamdulillah di sini pertemuan hari ini kita kira-kira akan membahas tentang apa Bu ya? Hari ini itu saya mau bahas tentang kompetensi peningkatan untuk manajemen waktu, Mbak. Peningkatan kompetensi manajemen waktu. Oke. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira apa tujuan Bu Santi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, saya bertujuan. Tujuannya itu saya ingin meningkatkan kualitas dari hasil yang diamanahkan kepada saya dalam pemberian tugas. Kemudian gimana caranya mengoptimalisasi penggunaan waktu. Kemudian kita bisa meningkatkan fokus. Itu tujuan dari perbincangan kita, Bu Puji. Oke, baik Bu Santi. Jadi tadi tujuan jenengan itu sudah supaya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan, kayak gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang seperti apa ya, keteteran kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, iya. Baik, jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk mencapai tujuan tersebut itu saya berusaha untuk menemukan strategi, Mbak. Maaf Bu, strategi bagaimana agar tujuan kompetensi itu bisa tercapai gitu. Oh, okay. Jadi jenengan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, jenengan itu tadi menentukan strategi ya Bu ya. Baik Bu Santi, itu sangat sekali. Strategi yang tepat memang harus kita pilih atau kita gunakan dalam mencapai sesuatu. Baik Bu. Nah, menurut Bu Santi, strategi apa yang paling tepat dan efektif kayak gitu Bu yang bisa digunakan atau dipakai dalam kita bekerja kayak gitu? Strateginya itu saya mencoba untuk penetapan prioritas pekerjaan. Jadi saya menentukan mana yang paling urgent, mana yang belum gitu. Kemudian membuat jadwal itu. Saya itu ketika sudah mengetahui tugas-tugasnya, kemudian membuat jadwal. Kapan ini harus diselesaikan, kapan ini harus dikumpulkan atau begitu. Betul sekali. Jadi Bu Santi dalam menentukan strategi ini sudah memiliki gambaran ya Bu ya, gambaran tentang strategi yang ingin Ibu lakukan. Nah, sampun sudah mempunyai gambaran Ibu Ya. Lalu untuk bisa menentukan pekerjaan mana yang Ibu anggap itu harus diutamakan, harus dikerjakan terlebih dahulu. Nanti itu langkahnya itu bagaimana Bu? Ini itu suatu pekerjaan ini harus dilakukan terlebih dahulu.
Cara memilih, cara menentukannya itu bagaimana, Bu? Iya, ketika saya diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan, tentunya kan ada apa namanya dari yang memberikan itu ada deadline waktu atau ada kapan itu harus diselesaikan. Jadi saya harus setelah memberi waktu saya langsung menentukan atau menulis di jadwal yang sudah saya buat. Itu berarti saya menulis intinya menulis ke dalam jadwal atau tempat di mana saya bisa mengingat dan melihat kapan tugas itu bisa dilakukan. Kemudian saya juga harus tahu bahwa ini itu eh, harus dilakukan sekarang atau boleh ditunda. Itu kan biasanya dari yang memberi tugas itu sudah memberitahukan dulu, begitu Ibu. Makanya kita Oh ya, sebelum melakukan bertanya dulu juga kapan ini harus diselesaikan. Begitu. Nggih, bagus sekali Bu Santi, memang betul semuanya itu kan memang harus dilakukan tuh ada jadwalnya, jadi kita bekerja itu tidak asal-asalan. Kayak gitu nggih Ya, Bu nggih. J. Selanjutnya, oke, dalam menyusun atau pembuatan jadwal itu sendiri, adakah tantangan atau hambatan yang Ibu alami? Iya, ada. Ketika saya diberi tugas yang telah diberikan itu kadang tugas yang diberikan yang sudah terjadwal belum selesai itu sudah ada tugas baru lagi atau mungkin ada sesuatu yang harus saya kerjakan pada waktu itu begitu Bu karena saya ini mengajar kadang ketika saya melakukan atau menyelesaikan tugas itu kadang ada mungkin peserta didik atau mungkin rekan sejawat yang membutuhkan bantuan atau apa itu jadinya kadang pekerjaan kita itu sedikit terhambat tidak bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu Bu Puji. Ya, lalu kalau kejadiannya seperti itu ya Bu ya, maksudnya kan kita kan berusaha bekerja itu kan semaksimal mungkin ya. Akan tetapi dalam bekerja itu tidak selalu pekerjaan itu selesai tepat waktu. Nah, di situ pekerjaan kita belum selesai, tapi kita sudah mendapat tugas tambahan. Nah, menurut Bu Santi, langkah yang harus dilakukan Bu Santi itu supaya semua pekerjaan tadi yang tadinya belum selesai dengan pekerjaan tambahan diselesaikan, itu cara mensikapinya itu bagaimana Bu menurut Ibu? Untuk hal itu saya tetap menyelesaikan pekerjaan yang prioritas dulu walaupun tugas yang lain itu bermunculan tetapi ketika tugas itu sudah ada prioritasnya tetap saya lakukan atau selesaikan yang utama dulu kemudian baru selanjutnya yang kedua dalam hal ini ketika dilaksanakan di sekolah kemudian waktunya misalkan habis atau artian sudah pulang, saya tetap menyelesaikan itu dulu, menyelesaikan apa yang harus saya targetkan, begitu. Biar kemudian yang selanjutnya itu tidak keteteran, tidak apa ya namanya ketumpuk-tumpuk. Nanti jadinya sesuai dengan jadwal itu saya bisa menyelesaikan semuanya, gitu Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Memang benar. Segala sesuatu itu kita harus mengutamakan mana yang lebih penting terlebih dahulu ya Bu ya. Yang harus kita Ya. prioritaskan tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Di mana tanggung jawab kita itu memang banyak sekali Bu. Selain mengajar, mungkin Ibu atau saya sendiri mungkin juga mempunyai tugas tambahan yang lain. Nah, menurut Bu Santi, kira-kira dalam melaksanakan strategi atau penyusunan jadwal Bu Santi itu akan dilakukan mulai kapan, Bu? Hmm, saya Supaya mencoba pekerjaannya Bu Santi mulai minggu ini, mungkin dimulai dari hari Senin ini, saya akan mencoba untuk lebih menata ini, lebih menata lagi apa yang sudah saya rencanakan,
Itu biar terlaksana nanti tertata dengan manajemen waktu yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Gitu Ibu. Iya, kira-kira itu bisa dilakukan mulai kapan ya, Bu? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, saya akan mulai coba untuk minggu depan. Minggu depan di Minggu hari depan. Senin, di hari Senin di mana Nggih, jadwal atau hari kerja sudah siap untuk bisa memanage. nggih. Iya. Nah, kira-kira dalam melaksanakan perencanaan tadi itu adakah pihak yang bisa membantu Bu Santi dalam penyusunan jadwal atau strategi itu Mbak Ibu? Ya, tentu saya akan meminta bantuan ketika itu dibutuhkan. Kemudian pihak yang dapat saya mintai bantuan diantaranya ada kepala sekolah, kemudian rekan guru, atau kemudian karyawan yang bisa membantu saya dalam melaksanakan itu. Begitu, Bu. Iya, betul sekali. Eh, Selain rekan guru, karyawan, mungkin kepala sekolah, masih ada tidak Bu pihak dari luar yang kemungkinan bisa dilibatkan kayak gitu Bu? Hmm, untuk dari luar itu kalau mengenai pekerjaan, kalau hubungannya dengan bukan dengan keguruan misalkan atau kita dengan kedinasan bisa bantuannya misalkan dari pihak lain itu kayak misalnya komite itu bisa atau dari pihak keluarga yang bisa membantu bukan dari apa namanya penyelesaian tapi mungkin dari teknis atau apa yang bisa saya mintai bantuan gitulah ketika saya melakukan pekerjaan itu bisa membantu untuk mempercepat apa yang sudah diberikan biar terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Baik, Bu Santi, sungguh sangat luar biasa sekali, Ibu. Nah, Ya, selanjutnya saya pengen tahu kira-kira setelah Bu Santi melakukan hal-hal tersebut, Bu Santi itu kalau dari angka 1 sampai angka 10, nah kira-kira Bu Santi itu berada di level berapa gitu untuk saat ini? untuk sekarang itu saya levelnya dalam manajemen waktu itu 75, Bu Puji, 75. Untuk oh, Hmm. G. Untuk sekarang berarti Bu Santi dalam level 75. Nah, Bu Santi pengen naik ke level yang lebih tinggi atau level maksimal kayak gitu. Buatan gitu. Ya, Level tentunya 10 kayak gitu Bu. maksimal dong. Pinginnya Iya. maksimal, harapannya adalah maksimal. Pinginnya ya Bu, Iya. andai kata nanti kok dalam Iya. pelaksanaannya kurang maksimal atau belum maksimal, tetap berusaha untuk belajar memaksimalkan biar semua dan harapan bisa tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita. Begitu Ibu. Iya Bu, semoga apa yang direalisasikan, semoga apa yang diharapkan Bu Santi itu bisa terrealisasi ya Bu ya, sampai mencapai angka di level maksimal yaitu angka 10. Oke, Bu Santi coba Terima kasih. menurut Bu Santi, gini, apa kira-kira yang dapat Bu Santi simpulkan dari percakapan kita dari awal tadi sampai sekarang, Bu? Kesimpulannya itu berarti saya harus mengetahui cara untuk meningkatkan kompetensi manajemen waktu itu. Caranya itu bagaimana, menggunakan strategi apa agar bisa semuanya itu terhandle atau terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Itu berarti saya harus pinter-pinter untuk bisa menentukan prioritas pekerjaan yang harus saya tentukan
mana urutan atau yang harus diselesaikan. Begitu Ibu Puji. Oke. Nah, terima kasih Bu Santi. Berarti dari pembicaraan kita kali ini, Bu Santi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Santi hadapi saat ini, yaitu tentang pengelolaan manajemen waktu agar semua pekerjaan Bu Santi itu bisa teratasi, bisa berjalan secara maksimal, secara efisien, sehingga tidak ada yang namanya pekerjaan yang keteteran. Begitu ya. Ya, Lalu, ya, lalu adakah wawasan atau hal lain yang Ibu dapatkan dari sesi ini, Bu? wawasannya kita bisa sharing atau bisa berkolaborasi dengan Ibu selaku coach di sini, bisa memberi gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pilih misalkan itu ya. Jadi menumbuhkan ilmu atau pengetahuan baru Ibu tentang semuanya lah. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dengan apa yang saya inginkan di hari ini, sehingga nantinya kompetensi ini atau tujuan percakapan kita hari ini itu bisa tercapai dan saya bisa merealisasikannya. Begitu Ibu Puji. Terima kasih Bu Santi. Semoga harapan-harapan Ibu tadi tentang meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan manajemen waktu itu bisa segera terrealisasi, bisa berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan Ibu. Oke. Ya, Terima terima kasih kasih Bu Santi. banyak. Oke Bu, Bu Puji, karena terima waktu kasih kita banyak loh untuk sama-sama Bu perbincangan kita Santi. hari ini. Sangat membantu saya dalam menyelesaikan atau membuat saya untuk lebih baik lagi ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Sama-sama Bu Sati. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, maka perbincangan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu Bu Santi ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Apa kabar Ibu Puji? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Santi sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi sepertinya kok kayak lemas begitu. Semoga tetap semangat Bu, Ibu. soalnya memang iya Bu. Ini semangat kok Bu. Cuma saya itu ada sedikit ganjalan kayak gitu Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau masih sehat, semangat ya. Ikut senang dengarnya. Jadi apa nih kira-kira agenda kita yang akan kita bicarakan Mbak di hari ini? Oke Bu, jadi begini, sebenarnya saya itu ada di sini itu saya ada seorang anak yang selalu bikin gaduh di kelas. Jadi saya itu merasa tidak nyaman kayak gitu Bu. Kira-kira Bu Santi ada waktu untuk saya begitu Bu, membantu saya gitu Bu. Oh iya, baiklah kalau begitu. Tadi disampaikan ada anak yang kurang baik gitu ya Bu. Kurang baiknya gimana Bu?
Iya. Jadi gini ya Bu ya, di kelas saya itu anak itu suka mengganggu teman-temannya, terus sikapnya itu kurang sopan, dia tuh juga sering nantang-nantangin teman-temannya gitu loh Bu, jadi temannya itu emosi, terus ngajak berantem, kayak gitu. Bukan hanya itu juga ini kalau di dalam kelas pada waktu pembelajaran saya, anak itu suka teriak-teriak sendiri, teriak nggak jelas, nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus dia juga seringnya itu tidak menulis, tidak mengerjakan tugas, jadi buku buku pelajaran anak itu bersih kayak gitu, Oh gitu. kosong. Baik, baik. Oke. Anak tersebut namanya siapa, Bu? Iya Bu, anak itu namanya Selo Bu, Oh, Marcelo, Selo. jadi panggilan. Ya, Oke. Selo. Dari cerita Ibu tadi, berarti ini memang sangat bermasalah bagi Ibu. Oh, gitu Iya kan, Bu, Bu? karena Oh, iya sangat bermasalah sekali karena suka membuat gaduh dan mengganggu aktivitas di kelas kayak gitu Bu. oh begitu. Kemudian, kira-kira apa yang membuat anak itu seperti itu, Ibu Puji? Eh, jadi begini Bu, anak ini setiap pelajaran saya, anak itu mesti buat gaduh, terus Oh, lari ke sana kemari, suka mengganggu teman-temannya, nantang-nantangin teman-temannya, kayak gitu. Jadi teman-temannya itu emosi. Terus eh, selain itu tidak pernah membuat tugas dan rame sendiri. Pembelajaran saya itu yang saya rasa itu kok tidak kondusif, tidak bisa berjalan lancar karena ada gangguan dari sifat atau sikap anak tersebut, Bu. oh gitu. Jadi anak itu memang mengganggu, sangat mengganggu. Kemudian kira-kira kalau anak itu seperti itu, apa mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, Bu, oleh anak tersebut? Jadi begini Bu, ketika saya menanyakan kenapa kok kamu itu bisa bersikap seperti itu, tidak seperti teman-temannya, kamu itu kok diberi tugas tidak pernah mengerjakan tugas, malah suka jahili teman-temannya. Nah, anak itu gini, jawabannya itu muter-muter, Bu. Jadi tidak jelas kayak gitu. Jawab tapi jawabnya itu enaknya kayak gitu, Bu. Memang anak ini itu tipe anak yang sulit untuk diajak komunikasi. Oh gitu. Mm-mm. Selain itu, ya, selain itu juga saya mencari tahu kenapa ya kok bisa seperti ini. Ternyata saya menemukan jawaban kalau orang tuanya itu sangat sibuk Bu, dalam bekerja. Jadi anak ini itu kayak kurang perhatian. Selain itu, orang tuanya kalau mendidik itu kasar kayak gitu Bu. Oh gitu. Dari cerita yang Ibu sampaikan ini, situasi yang bagaimana yang ingin yang Ibu inginkan, ya, ketika anak-anak Iya. ada yang selalu seperti itu, Ibu ingin seperti apa situasinya? Jadi begini Bu, saya itu menginginkan ketika anak ini masuk ke dalam kelas mengikuti pembelajaran, Ya. ya saya itu menginginkan supaya anak ini eh, bisa lebih baik, bisa bersikap lebih baik, bisa bersikap sopan kayak gitu Bu. Mm-mm. Oke. Oh gitu. Lalu apa yang bisa Ya. mewujudkan harapan Ibu itu ketika Ibu sudah seperti itu? Em, Oke, mungkin saya harus melakukan
mencari tahu permasalahannya, Bu. Mm-mm. Mencari permasalahannya itu seperti apa. Kalau sudah nanti saya eh, akan melakukan tindakan seperti melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Hmm. Oh gitu, bagus. Apa yang harus ibu siapkan nih kira-kira biar tujuan ibu ini berhasil? Iya, Yang disiapkan. jadi yang harus saya siapkan itu untuk menerapkan segitiga restitusi ini agar anak dapat mengidentifikasi masalah atau menemukan masalahnya sendiri itu ya Hmm. tadi saya harus bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, Bu. Oh gitu. Kayak gitu. Men, Oh. ya, mencari mencari tahu penyebab masalahnya apa, terus mengajak anak untuk mencari atau menemukan solusinya tersendiri supaya anak itu bisa lebih baik. Hmm. Kemudian Kayak gitu. setelah ibu tadi mau menggunakan segitiga restitusi itu pasti kadang tidak berjalan dengan mulus ya Bu. Eh, Pasti kadang Oke. ada hambatan-hambatannya atau gangguannya. Bagaimana sih cara ibu dalam mengantisipasi gangguan apabila nanti dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai? Iya, Bu. Jadi yang namanya rencana itu kan kadang bisa berjalan lancar, kadang juga sebaliknya, Bu ya. Jadi di sini nanti apabila ada hambatan dalam saya melaksanakan restitusi, maka saya akan berkomunikasi kepada pihak-pihak mungkin yang lebih ahli dalam menangani kasus ini seperti itu. Oh gitu ya. Berarti setelah melakukan restitusi, kemudian sudah menyiapkan strategi atau dalam adanya gangguan, itu nanti berarti menjalin komunikasi dengan pihak lain. Ya, Kira-kira ya. nih ketika ibu sudah melakukan seperti ini, kalau di angka nih, angka 1 sampai 10 itu kira-kira ibu sudah melaksanakannya sampai di level berapa ibu? Eh, mungkin saat ini saya masih berada di level 7, Bu. Oh, pingin Iya, meningkat lagi dong pastinya. pingin, Bu. Pastinya saya Oh, pingin mencapai level maksimal. maksimal Tapi ya. untuk kasus Oke. ini level 8 mungkin sudah cukup mungkin, Bu. Harus ditingkatkan lagi biar lebih semangat Oke, Bu. ya, Nanti Bu akan Cici saya ya. coba Oke. mudah-mudahan ya, bisa sampai level Oke. 10, nggih, Bu. Iya. Heeh. Kemudian Ibu ketika Nggih. sudah tahu tadi bagaimana apa yang harus dilakukan, kemudian apa antisipasinya, itu kira-kira dalam melakukan ini nanti siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana ini? Iya, Bu. Karena saya bekerja di sekolah itu banyak rekannya ya, Bu ya. Banyak Ya. teman yang membantu saya. Ya, Hmm? maka saya akan berkonsultasi atau minta bantuan dari rekan sejawat, terutama guru mapel yang masuk ke kelas saya. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi sama kepala sekolah, Ya. kemudian akan saya juga kepada orang tuanya mungkin, Bu. Ya. Berarti banyak pihak ini ya yang Oke. bisa membantu Ibu dalam mensukseskan apa ini tujuan yang Ibu ceritakan pada hari ini ya Bu Dan ya. saya. Oke. Nah Oke, dari Bu. perbincangan kita ini Bu, dari perbincangan tadi yang sudah dilakukan, apa sih kesimpulannya dari sesi yang sudah kita lakukan ini? Dari bincang-bincang ini itu kesimpulannya apa Bu? Ya, jadi begini, Bu. Dari permasalahan yang saya sampaikan kepada Bu Santi itu Hmm? di situ saya bisa menemukan
perilaku anak untuk bisa bersikap lebih baik lagi, untuk bisa bersikap positif, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan Bapak Ibu atau rekan sejawat yang ada di sekolah, terus menyampaikan masalah ini sama Ibu Kepala Sekolah, kemudian menyampaikan kepada orang tua murid, lalu uh, ya melaksanakan restitusi tersebut dengan tujuan anak itu bisa bersikap lebih baik dan kembali ke kelas masing-masing, ke kelasnya seperti teman-temannya kayak gitu, Bu. Oh iya. Ini beberapa hal sudah saya catat Ibu mengenai tadi yang sudah disampaikan. Kemudian dari kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Ibu Puji, itu ada hal lain nggak yang Ibu dapatkan dari hari ini? Iya, tentunya ada, Bu. Saya melalui perbincangan ini saya merasa lebih lega, lebih senang karena mendapatkan yang pertama tentunya mendapatkan ilmu bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi terima kasih sekali Bu Sati sudah membantu saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, berarti setelah bercerita seperti ini rasanya Bu Puji udah plong gitu ya, lega ya. Pulang lega, kayak apa ya Bu ya? Sesuatu itu sudah pecah gitu Bu. Oh gitu. Ya. Oke. Semoga dengan perbincangan kita hari ini nanti bisa bermanfaat ya Bu Puji. Bu Puji bisa menyelesaikan permasalahan dan semoga tadi Mas Selo itu bisa menjadi anak yang lebih baik, kemudian dalam pembelajarannya sesuai dengan keinginan yang Ibu harapkan. Begitu Bu Puji. Mohon maaf ya karena waktunya kayaknya tidak bisa berlama-lama lagi. Saya akhiri ya Bu Puji. Semangat selalu. Iya Bu Sati. Sukses selalu. Iya, Jangan lupa terima kasih Bu untuk selalu bahagia, untuk selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas Ibu Puji. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.